Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalun Nur Anfia dari kelas 2 diri 3 akan menjelaskan mengenai bab 3 dalam praktikum pengendalian proses dengan judul penentuan fungsi hantar sistem pengendali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian suhu. Berikut disajikan kurva input dan output. Dalam kurva input terdapat persen PU1 dan persen PU2. Nah, jarak antara persen PU1 dan persen PU2 tersebut disebut deviasi input atau delta persen PU. Sedangkan untuk kurva output, untuk gambar yang bagian atas merupakan kurva output tanpa dead time, sehingga yang terlihat adalah time constant. Time constant sendiri didapat dari garis sepanjang titik belok hingga titik perpotongan sumbu X. Sedangkan gambar bagian bawah merupakan gambar kurva dengan dead time. Dead time ini didapat dari kurva dengan melihat garis horizontal sebelum titik belok. Berikut merupakan fungsi transfer yang dilambangkan dengan GS dengan rumus KP per tau S plus 1. Nah, di dalam suatu proses ini yang menjadi input berupa MV dan outputnya berupa PV. Nah, di sebelah kiri ada rumus untuk fungsi transfer saat menggunakan dead time dan saat tanpa menggunakan dead time. Berikut merupakan data hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dalam data ini terdapat data persen PU1 sebesar 10%. Setelah kita ke data persen PU1 akan didapatkan data persen PV1. Data ini didapatkan saat nilai PV yang konstan pada persen PU1, yaitu di T sama dengan 0. Selanjutnya ada persen PU2 sebesar 50%. Dengan ini kita bisa mendapatkan data persen PV2 juga, yaitu didapatkan dari perubahan PV dan diambil yang konstan. Yang konstan ada di waktu 100 K. Dalam menentukan fungsi hantar ini sebenarnya ada 3 metode yang bisa dilakukan, yaitu dengan menampilkan persen PV setiap waktu dalam bentuk grafik antara persen PV terhadap waktu, di mana sumbu X-nya waktu dan sumbu Y-nya persen PV. Dari grafik ini nanti kita bisa menentukan fungsi hantarnya. Berikut merupakan cara menggunakan metode yang pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat garis lurus ke arah kiri searah dengan PV2. Kemudian kita juga membuat garis lurus arah dengan PV1. Selanjutnya kita harus menentukan titik belok sebagai garis singgungnya nanti. Setelah membuat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2, kita membuat garis vertikal menuju sumbu X. Karena grafik ini tidak ada dead time, sehingga kita bisa langsung menentukan time constantnya, yaitu dari titik
36,9 hingga garis putus-putus. Jarak antara PV1 dan PV2 dinamakan delta GS. Ini merupakan hasil perhitungan dengan metode 1. Yang pertama yaitu kita menentukan nilai KP. Untuk ketiga metode yang akan kita gunakan, nilai KP yang dihasilkan sama, yaitu sebesar 0,1775%. Yang membedakan ialah nilai time constantnya. Nilai time constant itu didasarkan pada sumbu X sebagai acuannya. Jika di 5 detik menghasilkan 0,7 cm, time constant yang terukur dengan penggaris sebesar 1,4 cm. Nah, waktu yang dicatatkan sebesar 10 detik. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan fungsi transfer. Karena tidak ada dead time, rumus fungsi transfer yang digunakan ialah KP per to plus 1 dengan menghasilkan 0,0161. Selanjutnya kita akan menuju ke metode 2. Di metode 2 ini langkah pertama yang dilakukan sama dengan metode pertama, yaitu membuat garis lurus ke arah kiri atau steady state dengan persen PV2. Kemudian langkah kedua yaitu kita mencari titik potongnya dengan rumus persen PV1 plus dalam kurung 0,632 kali delta GS, sehingga didapatkan 41,3872. Kemudian kita tandai, kemudian kita buat garis lurus horizontal yang memotong kurva. Setelah itu kita membuat garis vertikal dari titik potong tadi menuju sumbu X. Kemudian kita bisa langsung mengetahui time constantnya, yaitu dari titik 36,9 ke garis putus-putus itu merupakan time constant. Berikut merupakan hasil perhitungan berdasarkan metode 2. Karena nilai KP sama untuk semua metode, kita lanjutkan ke nilai time constant. Nah, nilai time constantnya juga masih sama seperti metode 1 dengan mencatatkan kurang lebih 1 cm, sehingga waktu yang dicatat sebesar 7,1429 detik. Selanjutnya kita menentukan fungsi transfer. Lagi-lagi karena tidak ada dead time, fungsi transfer tetap menggunakan rumus KP per to plus 1 dengan hasil akhirnya 0,0218. Selanjutnya kita akan menuju metode yang terakhir, yaitu metode 3. Metode 3 ini sedikit berbeda dengan metode 1 ataupun 2. Pada langkah pertama kita mencari titik-titiknya terlebih dahulu, titik T1 dan T2. Di titik T1 menggunakan rumus persen PV1 plus 0,283 kali delta GS menghasilkan 38,9093%. Kemudian T2 dihasilkan 41,3872%. Kita buat garis lurus berdasarkan titik tadi. Kemudian kita menghitung waktu untuk mencapai titik-titik tersebut.
Untuk titik pertama, waktu untuk mencapainya 2,8571 detik. Untuk T2 nya 6,4286 detik. Selanjutnya kita menuju ke perhitungan metode 3. Di metode 3 ini cara menghitung time constantnya sedikit berbeda dengan metode 1 dan metode 2. Kita perlu menggunakan rumus yaitu 3/2 dikali T2 min T1, sehingga time constant yang didapat sebesar 5,3572 detik. Selanjutnya kita juga menentukan fungsi transfer di metode 3. Untuk fungsi transfer sendiri yaitu tetap menggunakan KP per to plus 1. Fungsi transfer yang tercatat yaitu sekitar 0,0268. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menentukan fungsi transfer berdasarkan grafik. Setiap metode yang digunakan menghasilkan fungsi transfer yang berbeda-beda. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat.